Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas soal tentang tes intelligence umum atau TIU untuk persiapan CPNS. Nah, langsung aja sebelum kita masuk ke dalam soal-soalnya, silahkan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45. Jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak A dan B? Oke, kalau ada soal seperti ini, kita boleh menggunakan rumus V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita hitung dulu untuk waktunya. T-nya di sini mulai dari jam 6.15 sampai 9.45. Berarti kalau aku kurangin 9.45 dikurangin 6.15, hasilnya adalah 3 jam 30 menit. Nah, karena dia bilang dia beristirahat untuk makan 1 jam, berarti waktunya kita kurangin aja dengan 1 jam, 1.00. Sehingga sisa waktunya itu tinggal 2.30 atau 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, terus kemudian di sini diketahui bahwa kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke, tinggal masukin aja ke rumusnya, berarti V-nya adalah 60 km per jam, sama dengan S atau jaraknya dibagi waktunya, yaitu 2,5 jam. Sehingga untuk mencari S-nya tinggal kita kaliin aja, 60 dikalikan 2,5. Maka S-nya akan sama dengan 150 km. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, di sini ada soal, jika sebuah bujur sangkar P luasnya adalah 64 dan sisinya sama dengan X. Di sini luasnya 64, sisinya itu X. Kemudian Q adalah sebuah 4 persegi panjang, di mana salah satu sisinya itu 4, dan sisi yang lainnya adalah Y. Bila P sama dengan Q, maka bla bla bla. Oke. Di sini yang pertama, dia sebuah bujur sangkar P, luasnya 64 dan sisinya adalah X. Untuk mencari luasnya sebuah bujur sangkar, rumusnya adalah sisi dikalikan sisi. Nah, luasnya adalah 64, sisinya adalah X dikalikan X, berarti X kuadrat sama dengan 64, maka nilai X-nya adalah akar dari 64, atau X-nya akan sama dengan 8. Nah, kalau sudah, di sini diketahui bahwa P sama dengan Q, berarti luasnya itu sama, sehingga 64 itu akan sama dengan luasnya dari persegi panjang, yaitu panjang kalikan lebar. 64 sama dengan panjangnya adalah 4, sisi yang lainnya adalah Y. Nah, di sini kalau kita sederhanain, 4 dibagi 4, 1. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Nah, berarti di sini Y-nya sama dengan 16 dibagi 1 atau 16. Nah, karena yang dicari adalah hubungan X dan Y, X-nya itu sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 16, sehingga X kurang dari Y, atau Y-nya yang lebih besar daripada X. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Oke, next kita lanjutin ke soal nomor berikutnya. Oke, sebelum lanjut, kalau misalkan teman-teman ingin latihan soal lebih banyak lagi, teman-teman bisa cek playlist aku di profile, judulnya adalah tes persiapan CPNS. Nah, di situ aku udah bahas beberapa soal, terutama untuk materi silogisme dan seterusnya. Oke, kita ke soal berikutnya, nomor 3. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Oke, di sini yang dicari adalah 1 jam. Di sini satuannya masih menit, kemudian ini jaraknya satuannya kilometer, dan di opsi satuannya juga kilometer. Berarti yang perlu kita ubah menitnya menjadi jam. Oke, berarti di sini 5 menit itu akan sama dengan 5 dibagi 60 jam. Atau bisa juga kita tulis 1/12 jam. Oke, nah di sini yang dicari adalah kecepatan rata-rata orang tersebut dalam 1 jam. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah V sama dengan S per T. V ini kecepatannya, S itu jaraknya, dan T adalah waktunya. Oke, jaraknya adalah 2/5 km. Dibagi waktunya 1/12 jam.
Berarti di sini tinggal dihitung aja 2/5 dibagi 1/12. Pembagian dalam pecahan maka bisa kita ubah jadi perkalian asalkan dibalik. Jadinya 2/5 dikali, karena dibalik jadinya 12/1. Seperti ini. Nah, maka nanti hasilnya akan sama dengan 2 kali 12 yaitu 24 dibagi 5. Atau kalau misalkan dibuat desimal berarti hasilnya adalah 4,8. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, kita next ke soal berikutnya. Di sini ada soal seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 85? Oke, dalam soal ini misalin aja untuk pelajaran kelima itu tak misalkan dengan variabel X. Sehingga untuk mencari rata-ratanya atau X bar, rumusnya adalah jumlah dibagi dengan banyak. X bar yang diminta atau rata-rata yang diminta adalah 85. Jumlahnya berarti kita jumlahin semua nilainya, yaitu 91, 88, kemudian 86, 78, dan X. Dibagi dengan banyaknya nilai, yaitu ada 5. Sehingga di sini tinggal kita kaliin aja, 85 dikalikan 5 akan sama dengan jumlah dari 4 nilai ini, yaitu 343 ditambah X. 85 dikalikan 5 hasilnya adalah 425 sama dengan 343 ditambah X. Sehingga nilai X-nya adalah 425 dikurangi 343 atau X-nya sama dengan 82. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang do. Oke, sebagai latihan soal, teman-teman boleh coba soal nomor 6 ini, kemudian jawab di kolom komentar. Mungkin next part aku akan bahas soal nomor 6 ini. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.